Bertaruh? Tua bangka, kau sungguh ingin bertaruh menggunakan bocah ini? Huang Dan menunjuk Xiao Shen yang kini memasang wajah kebingungan. Jiang Kun tidak langsung menjawab, melainkan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Ketika dibuka, terlihat sebuah tanaman menyerupai ginseng tetapi berwarna merah darah. Ginseng darah berusia 200 tahun. Tua bangka Huang, apa kau berani bertarung? Tanya Jiang Kun dengan nada menantang. Huang Dan mengerutkan dahinya, sementara Xiao Shen kaget karena keduanya sama-sama mengetahui ginseng darah yang dikeluarkan oleh Jiang Kun begitu berharga. Huang Dan memandangi Xiao Shen sejenak sebelum kembali menatap Jiang Kun. Tua bangka, kau yakin ingin bertaruh sebesar ini? Kali ini nada Huang Dan banyak berubah. Dia sungguh berpikir bahwa kejiwaan Jiang Kun terganggu akibat kekalahan barusan. Jika kau tidak berani bertarung, maka anggap aku menang sekali. Jadi kau hanya unggul 2 kemenangan dariku. Alis Huang Dan bergetar ketika mendengar perkataan Jiang Kun. Sekarang, dia merasa bahwa Jiang Kun hanya ingin memanipulasi pikirannya. Baik, jika kau berani bertarung, kenapa tidak denganku? Huang Dan kemudian mengeluarkan sesuatu dari jubahnya. Sebuah kotak kecil yang berisi bola kecil berwarna keperakan. Pil rumput perak. Nilainya tidak kalah dengan ginseng darahmu, bukan? Jiang Kun mengangguk puas. Jika ginseng darah memiliki khasiat memperkuat tulang dan darah seorang pendekar, maka pil rumput perak berhasil menyembuhkan 100 jenis racun kalau digunakan sebagai penawar. Atau dapat meningkatkan tenaga dalam seseorang 3-5 lingkaran. Setuju. Jiang Kun kemudian menarik Xiao Shen lalu berbisik padanya. Xiao Shen, kau harus menangkan pertandingan ini. Aku akan memberimu hadiah jika kau menang. Xiao Shen menggaruk pipinya. Dia tidak menduga akan terlibat situasi seperti ini. Lagi pula, Jiang Kun merupakan ketua sekte tempat Xiao Shen bernaung, sehingga menuruti perintahnya dalam kondisi ini bisa dibilang sebuah kewajiban. Aku tidak akan mempermainkan anak kecil sepertimu. Ku beri kau 5 poin. Huang Dan merasa Xiao Shen tidak mungkin bisa menang darinya. Sebenarnya, bertanding dengan Xiao Shen sudah menurunkan harga dirinya. Karena itu, Huang Dan merasa perlu mengalah 5 poin. Jiang Kun bersorak dalam hati. Sebelumnya, saat dia mengalah 3 poin saja, Xiao Shen berhasil membuatnya kalah tanpa perlawanan. Jiang Kun sudah bisa melihat pil rumput perak dalam genggaman tangannya. Benar saja, dalam 10 menit, wajah tenang Huang Dan kini dipenuhi keringat dingin setelah melihat kemampuan permainan Xiao Shen. Huang Dan akhirnya hanya bisa memandang Jiang Kun dan mengumpat dalam hatinya. Rubah tua ini menjebakku. Batin Huang Dan geram. Huang Dan tidak bisa meletakkan bidaknya selama 2 menit, menunjukkan bahwa dirinya sudah mati langkah. Jiang Kun dengan senyum lebar mengulurkan tangannya, meminta hasil taruhan mereka. Tunggu dulu. Huang Dan mulai mencoba beralasan. Dia sadar dirinya sudah kalah di tangan Xiao Shen. Apa? Jangan bilang kau ingin menarik kata-katamu. Jiang Kun menaikkan alisnya. Tua bangka, kau jelas-jelas menjebakku di sini. Jika kau ingin memamerkan lembah 100 pedang memiliki murid yang berbakat, tidak begini caranya. Huang Dan berkata sambil merapatkan giginya. Keduanya mulai berdebat sementara Xiao Shen membersihkan papan catur di hadapannya. Xiao Shen diam-diam melirik keduanya, dan dia sebenarnya sedikit takjub karena Huang Dan maupun Jiang Kun nyatanya begitu berbeda dengan kisah-kisah yang dia dengar pada kehidupan sebelumnya. Namun satu yang pasti, Xiao Shen bisa melihat keduanya merupakan sahabat yang akrab dengan cara mereka sendiri. Tua bangka, mari bertaruh lagi. Huang Dan kali ini mengeluarkan sebuah botol kecil. 10 gram teh galaksi. Mata Jiang Kun melebar. Xiao Shen juga langsung memandang botol di tangan Huang Dan. Teh galaksi merupakan sejenis teh yang sangat berharga dan berkhasiat membuat pikiran peminumnya menjadi jauh lebih jernih, sehingga dapat mempelajari ilmu apapun dengan cepat. 10 gram sudah cukup untuk 10 cangkir, mengingat harganya begitu mahal serta sangat langka. Jiang Kun harus bertaruh menggunakan ginseng darah berusia 200 tahun dan pil rumput perak yang baru dia dapatkan. Jiang Kun sedang menghadapi jalan buntu pada salah satu ilmu yang didalami olehnya. Dia yakin jika mendapatkan khasiat dari teh ini, maka dia akan mengalami kemajuan dalam ilmu tersebut. Xiao Shen menghela nafasnya pelan. Dia tidak menduga akan terlibat dengan pertaruhan yang seserius ini. Xiao Shen mendadak merasakan ada beban di pundaknya, mengingat menang ataupun kalah akan ada pihak yang mungkin tersinggung dengan sikapnya. Huang Dan tidak lagi meremehkan Xiao Shen.
Dia mengajaknya bermain adil serta menggunakan segenap keahlian sejak awal. Xiao Shen bisa merasakan tingkat konsentrasi Huang Dan dalam permainan kedua sungguh berbeda. Tidak ada yang bersuara sepanjang permainan berlangsung. Bahkan, ketika bernafas pun mereka melakukannya pelan-pelan. Jiang Kun yang menjadi satu-satunya penonton juga ikut tegang melihat langkah demi langkah yang diambil oleh Xiao Shen maupun Huang Dan. Xiao Shen sadar, meskipun ginseng darah berusia 20 tahun, pil rambut perak maupun teh galaksi adalah barang yang berharga mahal. Tetapi, ketiganya bukan sesuatu yang istimewa untuk sosok seperti Huang Dan maupun Jiang Kun. Sebenarnya, yang menjadi masalah utama adalah harga diri yang dipertaruhkan. Semakin lama permainan berlangsung, semakin lama juga Huang Dan melangkah, terutama setelah 1 jam. Huang Dan membutuhkan setidaknya 3 menit untuk meletakkan bidaknya. Memasuki jam ketiga, Huang Dan menghela nafas panjang sebelum akhirnya mengangkat tangannya. Pada akhirnya, meskipun menggunakan segenap kemampuannya, Huang Dan tidak bisa menang dari Xiao Shen. Namun, bukan berarti Xiao Shen mendapatkan kemenangan dengan mudah. Kepala Xiao Shen juga terasa sakit dan konsentrasinya begitu terkuras. Huang Dan pada dasarnya lebih menguasai seni bermain catur daripada Jiang Kun, sehingga menjadi lawan yang lebih sulit dihadapi. Jiang Kun tersenyum begitu lebar, bahkan bisa dibilang sebagai salah satu senyum paling lebar yang pernah menghiasi wajahnya. Berbeda dengan Huang Dan, yang raut wajahnya begitu kesal dan merasa harga dirinya terluka. Apalagi setelah mendengar dari Jiang Kun bahwa Xiao Shen ternyata masih berusia 6 tahun. "Senior, hari sudah mulai gelap. Aku mohon pamit." Meskipun hanya bermain 2 kali, tetapi permainan kedua dengan Huang Dan berlangsung begitu lama. Jiang Kun menahan Xiao Shen karena belum memberikan hadiah kepada Xiao Shen yang telah membantu dirinya memenangkan kedua taruhan. Hanya saja, Xiao Shen menolak untuk menerima hadiah. Dia bisa menebak bahwa Jiang Kun berniat menjadikannya sebagai murid, tetapi di hati Xiao Shen hanya Fang An seoranglah gurunya. Jadi, dia tidak berminat berada di bawah bimbingan Jiang Kun. Raut wajah Jiang Kun berubah menjadi kusut setelah mengetahui penolakan Xiao Shen. Sementara, mata Huang Dan tiba-tiba bersinar saat memandang Xiao Shen.